Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan juga kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tausiah atau kajian kita hari ini, kita akan membahas tentang masalah al-ikhlasu wan niyah. Masalah ikhlas dan niat. Jadi ikhlas itu lawan daripada kesyirikan. Ikhlas itu juga diberikan definisi oleh para ulama, ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Itu maknanya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah mengikhlaskan amalan kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan niat itu adalah qasdu syai' bi'tirani bil fi'li. Kata para ulama, niat itu adalah maksud ataupun tujuan yang dikaitkan dengan perbuatan. Jadi setiap perbuatan pasti didahului dengan niat. Dan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menerangkan kepada kita bahwa mahalun niatnya fi qalbi, letaknya niat itu di dalam hati, ya. Jadi letak niat itu dalam hati. Jadi pembahasan kita hari ini adalah masalah ikhlas wan niyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, disebutkan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat 15 dan 16, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan segala bentuk perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, dan kami akan balas apa yang mereka inginkan tersebut dengan amalan tersebut, ya. Wa hum fiha la yubkhasun, ya. Dan mereka nanti di yaumil qiyamah, di hari kiamat, tidak akan mendapatkan balasnya lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar, dan mereka adalah orang-orang yang tidak dapat bahagian lagi di akhirat. Ilan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan terhapuslah segala bentuk amalan-amalan mereka yang mereka perbuat,
fiha batilun, dan Allah Subhanahu wa taala batalkan segala bentuk amalan-amalan. Makanu ya'malun, atas segala apa yang mereka perbuat. Jadi dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa hendaknya kita beramal hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita beramal dengan amalan dalam kehidupan ini yang beramal saleh ingin mendapatkan balasan di dunia ini, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan popularitas, auzubillah min dzalik, ingin tenar dan sebagainya, riya dan sebagainya, maka hendaklah kita menjauh yang tadi. Maka kita mengikhlaskan ibadah kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ma'ruf, disebutkan di dalam kitab Arba'in Nawawi karya Imam Nawawi rahimahullah, salah satu tokoh ahlul hadis dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau mengumpulkan sebuah hadis 42 lebih yang beliau anggap hadis-hadis itu sahih. Maka beliau mulai di kitab beliau yang pertama kali beliau ingatkan tentang masalah niat. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya niat dalam beramal. Pentingnya kita memperbarui niat kita, memperbaiki niat kita. Disebutkan dalam sebuah hadis yang beliau sebutkan, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, dari Umar ibn al-Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan. Jadi salah satu perkara yang sering kita lupakan adalah kita tidak bertaradi mendoakan para sahabat Nabi ketika diucapkan nama-nama sahabat Nabi tadi. Para ulama ada yang mewajibkan mengucapkan taradi, mendoakan keridhaan kepada para sahabat-sahabat Nabi, karena itu bentuk cinta kita kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela dan menghina sahabat-sahabat, ya, jangan kita celah dan jangan kita hina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mencela sahabat Nabi berarti mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibina, kekasih kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ya, saya kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berarti Umar bin Khattab ini, beliau ini langsung mendengar apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui perantara sahabat yang lain. Karena bahasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab langsung dengar apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi amalan-amalan kita tergantung dengan niat kita. Jadi menunjukkan kepada kita niat itu merupakan syaratun bil a'mal. Niat itu merupakan syarat dalam beramal. Kalau kita tidak berniat dalam melaksanakan amal-amal soleh kita, maka amalan kita tidak akan diterima. Wa inna likulli imri'in
manawah, dan setiapnya segala bentuk perkara atau amalan itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maka oleh karenanya kata para ulama salaf bahwa bisa jadi amalan yang kecil itu pahalanya menjadi besar dengan niat. Dan bisa jadi kata para ulama, amalan yang besar itu mendapatkan pahala kecil karena niatnya. Ya. Maka oleh karenanya hendaknya kita mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah, kita niatkan semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul. Jadi hijrah itu maknanya adalah berpindah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik. Berpindah dari amalan yang buruk kepada amalan yang baik. Itu makna hijrah. Ada hijrah tempat, ada hijrah amalan. Ya. Hijrah tempat adalah seperti hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ya. Dari Mekah ke Madinah. Dan begitu juga ya, hijrah amalan. Dari amalan kemaksiatan berhijrah dia kepada ketaatan. Maka hijrah ini tidak tertutup hanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah ini sampai yaumil kiamah. Kita disuruh berhijrah, apalagi misalnya kita tinggal di negeri kafir, di negeri yang tidak jalankan syariat, yang kita terkengkang untuk menjalankan syariat Islam, maka kita hijrah mencari tempat yang dijalankan syariat Islam, biladul muslimin. Ya. Maka hijrah ini adalah amalan ibadah ya, yang mesti kita serahkan hanya kepada Allah dan Rasul. Maka kata Rasul SAW, "Fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Maka hijrahnya itu ya untuk Allah dan juga untuk Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yanki'uha. Dan barang siapa yang hijrahnya, kata Nabi SAW, untuk mendapatkan dunia. Ada orang yang berhijrah hanya untuk dunia saja, beramal soleh untuk mendapatkan dunia. Yusibuha, maka dia akan mendapatkan apa yang dia ingin. Aw imra'atin yanki'uha, atau orang yang hijrah hanya untuk menikah. Ya, ada orang yang hijrah dia dari amalan kekufuran kepada amalan tauhid, dari seorang kafirin menjadi muslim, tapi hanya untuk menikah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam, disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang cukup panjang yang mengingatkan kepada kita tentang wajibnya kita beramal semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sebutkan dari Abu Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inna awalan nas yuqada yaumal qiyamah alaihi. Sungguhnya manusia itu ada yang diputuskan hukumannya pertama sekali nanti di yaumil qiyamah. Jadi ada orang-orang
atau kelompok-kelompok manusia yang Allah pertama sekali putuskan untuknya hukuman. Yang pertama kata Nabi SAW adalah rajulus tushhida fa'utiya bih, yaitu laki-laki yang meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ia meninggal dalam keadaan peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Kemudian dia terbunuh, maka dia mati syahid. Ya, didatangkan orang ini di yaumil qiyamah. Fa'arafahu ni'mahu fa'arafaha. Maka ia mengetahui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan ia pun mengenalnya. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau perbuat dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu? Qala, maka orang ini mengatakan, qataltu fika atatushhidtu. Aku berperang untukmu ya Allah sampai aku mati syahid. Ya, maka Allah mengatakan, qala kadzabta, kau adalah dusta. Lakinnaka qatalta li'anna yuqallu jari'un. Engkau dusta bukan karena engkau berjihad dan mati syahid, tapi engkau berjihad dan mati syahid agar orang-orang mengatakan untukmu kau adalah seorang pemberani. Ya, engkau adalah seorang mujahid. Faqad qila, ya, maka sungguh dikatakan kepadanya, summa umira bihi, kemudian Allah perintahkan dengannya, fasuhiba ala wajhi, Allah balikkan wajahnya, kemudian Allah lemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama yang Allah sebutkan, orang yang mati syahid di medan laga. Tapi Allah katakan dia tidak ikhlas. Walaupun dia menyatakan dia ikhlas berperang dan berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya Allah Maha tahu. Dia berperang bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dikatakan seorang mujahid, seorang pemberani dan sebagainya. Yang kedua kata Nabi SAW, orang yang pertama kali mendapatkan keputusan nanti dan dihukumi di yaumil qiyamah, wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu. Seseorang yang mengajarkan sebuah ilmu, mengajarkan ilmu, insyaallah. Orang yang mengajarkan wa 'allamahu, dan mempelajari dan mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan orang yang kedua adalah seorang pembaca Al-Qur'an dan membacakan Qur'an. Fa'utiya bih, maka datangkanlah padanya. Fa'arafahu, kemudian ia mengetahui nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Qala fama fa'alta fiha, kemudian orang itu mengatakan, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, fama fa'alta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah kami berikan kepadamu? Qala ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu, aku mempelajari ilmu kemudian mengajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Qur'an untukmu. Maka Allah katakan, kadzabta, maka engkau telah berdusta. Walakinnaka ta'allamta ilma, akan tetapi engkau mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, liyuqal, agar orang-orang mengatakan untukmu alimun, seorang yang alim.
Wa qara'atal Qur'an, seorang qari Quran. Ya, agar engkau dikatakan qari. Wa qil, dan apa yang hal tersebut telah disebutkan. Summa umira, pun Allah perintahkan dengannya apa Subhanahu wa taala lungkupkan wajahnya sampai ia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir, orang yang pertama kali nanti di yaumul qiyamah Allah berikan keputusan hukumnya. Wa rajulun wa'sa'allah alaihi wa a'tahu min asnafi mal kulli. Seseorang laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan harta, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan untuk dia memberikan hartanya kepada orang lain. Jadi dia diberikan kelapangan rezeki, juga diberikan kelapangan untuk memberikan hartanya kepada orang lain. Artinya dia juga seorang yang dermawan. Fa'utiya fa'arafa ni'amahu fa'arafaha, maka disebutkanlah nikmat-nikmatnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Fama amilta fiha", apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kami berikan kepadamu. Maka orang tadi, "Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak", tidaklah sedikit pun aku tinggalkan dari jalan-jalan yang engkau ridhoi, dari jalan-jalan Allah yang kau ridhoi, jalan-jalan fisabilillah, melainkan aku berinfak di jalan tersebut, dan tidaklah aku berinfak kecuali untuk mengharap keridhaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau dusta, walakinnaka fa'alta liyuqal, akan tapi engkau lakukan sifat dermawan, menyumbang dan sebagainya tadi, agar engkau disebut dengan jawadun, seorang yang dermawan, orang yang ringan tangan, agar itu engkau lakukan, bukan karena aku, kata Allah. Kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menelungkupkan wajahnya, kemudian sampai dia dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Akhrajahul Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka niat itu asasul amali. Niat itu adalah asas sebuah amal. Niat itu pondasi sebuah amal. Fa amalul insani innama yakunu qabuluhu wa radduhu bi asbi niyati amiluh. Maka sesungguhnya diterimanya satu amalan dan ditolaknya satu amalan itu tergantung dengan niat orang yang mengamalkan tadi. Faman amila amalan akhlasa fihi lillahi ta'ala wa arada bihi sawabal akhirah, wa kana amalu ala sunnah qubila min. Barang siapa yang beramal karena ikhlas semata-mata karena Allah dan mengharap balasan di akhirat, wa kana amalu ala sunnah, dan amalannya di atas sunnah, qubila minhu, maka amalannya itu akan diterima dari. Wa man nawa ghairullah, barang siapa yang beramal niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, aw lam yukhlis amalahu, bahkan dia tidak ikhlas dengan amalannya tadi, bi anna asyraka ma'ahu ghair, maka dia menyekutukan Allah bersamaan dengan yang lain. Dia beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa amaluhu mardudun, maka amalannya itu tertolak. Wa huwa balun ala sahibihi,
bagaimanapun yang dilakukan oleh orang yang mengamalkannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Maka dari sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, jelaslah ada beberapa faedah dari tausiah pagi hari ini. Yang pertama, anna min suruti qubulil amalil ikhlas, bahwa syarat diterimanya amal ikhlas. Apa itu ikhlas? Wa huwa ayatsida bihi wajhullah, amalan yang semata-mata hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahmiyatul ikhlas, pentingnya ikhlas kita dalam beramal. Kita perbaiki amalan-amalan kita. Izil amalu min dunihi, kalau amalan itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun yang dilakukan oleh orang yang beramal itu tidak akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, jamaah pagi hari tausiah kita pada hari ini, An-salaha suratul a'mal la takfili kubuliha, bahwa bagusnya bentuk amalan kita, bagus sholat kita, bagus ibadah kita, zahirnya bagus, cantik perbuatan kita, la takfili kubuliha likubulihi, maka tidak cukup itu menjadi syarat untuk diterima amalan kita tadi. Maka kita perlu amalan batin, yakni niat, bukan hanya zahir. Zahir kita perbaiki, tapi amalan batin kita tidak kita perbaiki, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jamaah rahimani wa rahimakumullah, wujubu tasfihin niyah, wajibnya kita memperbaiki niat. Bi kulli amalin, di setiap amalan yang kita lakukan. Salat kita perbaiki niat kita, puasa kita perbaiki niat kita, sedekah kita perbaiki niat. Amalan kebajikan apapun kita usahakan untuk memperbaiki niat kita. Fikul amalin wa harsu ala dzalik, dan kita semangat untuk memperbaiki segala bentuk amalan-amalan yang kita lakukan agar ikhlas dan lillahi ta'ala. Mungkin ini sajalah tausiah pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat di Ahad pagi ini, dan kita jalani hari ini dengan nikmat. Kalau kita dengan bersyukur atas nikmat Allah, dan kita bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.